Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fatur Rahman dari Bimbingan Konseling Islam kelas 6C dengan NIM 2313481. Baik, pada kesempatan kali ini tidak lain dan tidak bukan kita kembali lagi pada tugas learning journal pada mata kuliah public speaking. Pada video kali ini kita akan membahas terkait urgensi public speaking, gaya public speaking, dan juga persiapan pada public speaking. Yang pertama terkait urgensi public speaking. Apa sih urgensi dari public speaking itu? Nah, sempat didiskusikan pada forum kelas, dibahas bahwasannya ada beberapa poin pada urgensi public speaking. Yang pertama, public speaking itu urgensinya adalah untuk membuat suatu public speaker ataupun suatu individu dapat menyampaikan ide ataupun gagasan atau informasi dengan mudah, terstruktur, dan dapat dipahami oleh audiensnya. Nah, selanjutnya urgensi pada public speaking juga adalah untuk memudahkan komunikasi secara menyeluruh oleh public speaker terhadap audiens. Nah, adapun beberapa gaya pada public speaking itu yang telah dijelaskan dan telah didiskusikan oleh kawan-kawan di kelas, itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama, gaya pada public speaking itu yaitu gaya informatif dengan tujuan informatif, yang dimana tujuan public speakingnya itu adalah menyampaikan sebuah informasi. Contohnya, ketika ada birokrasi daripada pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait apapun itu yang memang menjadi wewenang pemerintah dalam mengambil keputusan ataupun kebijakan. Nah, ketika pemerintah menyampaikan informasi itu adalah merupakan salah satu public speaking dengan bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua juga ada gaya public speaking secara perintah, yang dimana secara perintah ini public speaker itu mengajak pada audiens untuk melakukan apa yang dikatakan oleh public speaker. Contohnya, ada seorang penceramah, ada seorang ustadz yang mengajak kepada audiensnya ataupun kepada masyarakat khalayak umum untuk melaksanakan zakat, untuk menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu tujuan daripada public speaking yang kedua, yaitu perintah. Selanjutnya juga tujuan public speaking juga selain daripada menyampaikan informasi, menyampaikan perintah, juga ada menyampaikan ide ataupun gagasan. Yang dimana public speaking yang gaya yang ketiga ini, seorang public speaker itu dapat menyampaikan ide ataupun gagasannya kepada audiensnya. Contohnya, ketika kita ada di satu forum, ada satu orang yang menyampaikan ide ataupun gagasannya untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, ketika seseorang itu dapat menyampaikan ide dan gagasannya secara terstruktur dan sistematis, itu merupakan salah satu gaya pada public speaking juga, teman-teman. Jadi ada beberapa gaya public speaking. Nah, yang terakhir itu ada yang sering kita jumpai yang menurut saya ini sangat asik ya ketika public speaking gaya yang terakhir ini kita dengarkan, yaitu rekreatif ataupun public speaking yang mengekspresikan kesenangan. Contohnya kayak stand up comedy. Stand up comedy juga merupakan salah satu gaya pada public speaking, teman-teman. Tapi dengan tujuannya itu lebih kepada hiburan. Nah, jadi gaya public speaking stand up comedy itu kan lebih menghibur ya, dimana ada satu individu ataupun public speaker itu dapat membawa suasana yang menyenangkan kepada audiensnya. Nah, selanjutnya subtema yang terakhir itu ada persiapan pada public speaking. Ada hal-hal yang harus disiapkan oleh public speaker ketika ingin melaksanakan public speaking. Yang pertama itu menyiapkan materi dengan sebaik mungkin. Seorang public speaker harus memahami materi yang akan dibawakan. Yang kedua, harus memahami audiens.
dia harus tahu dulu audiens yang akan dihadapi itu seperti apa. Yang ketiga, sering berlatih. Ketika seorang public speaker itu sering berlatih, itu akan memudahkan dia melaksanakan public speaking, akan lebih mudah dan akan lebih mudah tersampaikan, mudah dicerna apa yang dia sampaikan. Gitu kurang lebih, mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.